Selamat pagi saudara, selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya yang akan mengisi Kompas Sulsel. Edisi hari ini Selasa 8 April 2025. Kita jelang informasi yang pertama dalam Kompas Sulsel. Saya Hendra Bakti. Saudara, Forkompimda Maluku tengah berupaya mendamaikan 3 kelompok warga di Kabupaten Maluku Tengah yang bertikai. Perwakilan tokoh antar desa pun dipertemukan untuk meredam bentrokan susulan. Bentrok antar 3 warga di Maluku Tengah, Maluku terjadi pada Kamis 3 April 2025 kemarin memakan korban. Seorang anggota polisi meninggal dunia usai terkena tembakan saat mencoba menenangkan situasi saat bentrokan terjadi. Bentrokan melibatkan warga 3 desa, masing-masing desa Sawai, desa Rumaulat, dan Masihulan. Dilaporkan sejumlah warga luka hingga puluhan rumah terbakar. Personil TNI dan Polri dikerahkan untuk meredam bentrokan meluas. Menyikapi situasi keamanan dan ketertiban di desa Sawai, Rumaulat, dan Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, maka sebagai Gubernur Maluku, saya menyesalkan terjadinya peristiwa pertikaian antara kelompok masyarakat di dalam wilayah ketiga desa tersebut yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, korban luka-luka, dan kerugian harta benda. Saya meminta warga masyarakat di ketiga desa itu untuk menahan diri, tidak terhasut atau terprovokasi dari siapapun dan dari pihak manapun yang bertujuan untuk memperkeruh situasi Kamtibmas di daerah itu. Pasca bentrok, Gubernur Maluku, Kapolda, dan Pangdam 15 Patimura bertemu dengan warga 3 desa. Forkopimda Maluku menyampaikan pesan perdamaian kepada masyarakat. Kami datang untuk memastikan negara akan memberikan perlindungan kepada semua orang. Sebab itu merupakan tanggung jawab konstitusi negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat. Kami datang bukan untuk mengorek-ngorek siapa salah, siapa benar, tapi lebih kepada untuk memberi perlindungan, mencari solusi dan memberi rasa aman. Bentrokan di Maluku Tengah sebelumnya juga sempat terjadi pada akhir April lalu. Pemicu bentrokan diduga akibat penganiayaan yang dilakukan beberapa warga terhadap warga desa lain. Tim Liputan. 3 warga di Gorontalo ditangkap setelah diketahui menyimpan narkoba jenis sabu. Sabu disembunyikan di dalam bantal untuk mengelabuhi petugas. Petugas Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota menangkap seorang pria atas kasus kepemilikan narkoba jenis sabu. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan 18 paket sabu yang disembunyikan di dalam sarung bantal di sebuah kamar indekos. Petugas pun melakukan pengembangan dan akhirnya menangkap 2 orang lainnya. 1 dari 3 pemilik barang haram itu diketahui merupakan kurir sekaligus pengedar narkoba. Barang haram tersebut diperoleh dari wilayah Sulawesi Tengah. Narkotika jenis sabu sebanyak 1 saset klip kecil. Kemudian dari tersangka pertama, dia menyebutkan bahwa dapat barang dari temannya dengan inisial MFL. Kami dari narkoba dengan tim opsional melaksanakan pengembangan di dekat kosnya dari tersangka pertama. Kemudian dari tersangka kedua ini kami dapati ada 18 saset kip berisi narkotika. Dari tangan para tersangka, total polisi menyita 20 paket sabu serta alat hisap sabu. Kris Kamismah, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Gelombang penumpang arus balik dari Kalimantan ke Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan kembali terjadi. Lebih dari 1.000 penumpang turun di Pelabuhan Nusantara.
Dengan menggunakan KM Lambelu, sekitar 1.700 penumpang dari Malaysia dan Kalimantan tiba di Pelabuhan Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 6 April 2025 kemarin. Selain penumpang yang balik dari Malaysia dan Kalimantan, sejumlah penumpang juga mengaku baru sempat mudik ke kampung halaman di Sulawesi Selatan karena sebelumnya kehabisan tiket. Itu dari mana, Pak? Dari Sungai Nyamuk, Kalimantan ya, Pak? Kalimantan. Nah, Pak, dalam rangka apa pulang, Pak? Atau pulang baru mudik ini atau gimana, Pak? Baru mau tengok orang tua lah, lihat orang tua. Oh, baru ambil cuti, Pak? Iya, cuti. Itu kenapa lambat, Pak? Baru ada kesempatan lah. Tidak dapat tiket juga? Dapat, alhamdulillah. Puncak arus balik di Pelabuhan Nusantara Parepare terjadi Sabtu kemarin. Ada 4 kapal yang berangkat dengan membawa 6.500 penumpang yang bakal berangkat ke Malaysia dan Kalimantan. Ya. Ini memang diperkirakan salah satu hari arus balik di mana arus penumpang utamanya dengan 4 kapal akan kisaran 6.500. 6.500 ya. Ada berapa kapal hari ini, Pak? Ada 4 kapal. Hari ini ya. Apa saja, Pak? Ada Bintang, dari BLU dan Ke informasi lain, saudara, efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah membuat bisnis hotel dan restoran alami penurunan omset drastis. Sejumlah hotel pun mulai mengambil kebijakan merumahkan karyawan mereka lantaran tak mampu membayar biaya operasional yang tinggi. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah mulai menunjukkan dampak negatif pada sektor pariwisata. Sektor perhotelan dan juga restoran mulai terdampak dengan anjloknya pendapatan mereka. Tingkat hunian kamar alias okupansi turun drastis dan kurangnya event dari kegiatan pemerintah membuat hotel dan restoran mulai melakukan penghematan dengan mengurangi hingga 30% karyawannya. Dari sektor operasional dan back office. Jadi kita punya strategi sendiri semua yang DW atau daily worker ini itu kita hilangkan semua. Yang ada dua yang kita lakukan, yang daily worker yang kita keluarkan, yang kita tidak perpanjang lagi, kita rumahkan untuk sementara. Kemudian yang untuk staff kita tidak perpanjang kontraknya jika sudah berakhir, atau kita melakukan unpaid leave dulu. Jadi kita lakukan kita perpanjang kontraknya, kita rumahkan, nanti tetap kita akan komitmennya. Kemudian kita lakukan unpaid leave dulu. Saya agak emosional pertanyaan ini karena memang agak berat sekali. Berat sekali. Jadi udah hebat sekali kalau kita bisa bertahan 3 bulan. Kecuali pengusahanya itu betul-betul banyak cadangan. Banyak cadangan. Itu akan bisa survive. Tapi dalam kondisi sekarang untuk bisa survive dalam mengelola operasional 3 bulan aja nggak mampu. Sejak kebijakan ini berjalan, okupansi hotel di Makassar sulit mencapai angka 20%. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. PMI Makassar mengajak warga untuk berdonor. Ini dilakukan mengingat selama musim libur Lebaran, kegiatan donor darah terhenti dan mengancam ketersediaan darah. Aksi sosial donor darah mulai terhenti sejak memasuki libur panjang Lebaran. PMI Makassar pun kini hanya mengandalkan stok darah yang ada, yang sebagian besar diperoleh dari donor darah saat Ramadan. Persediaan darah di akhir bulan Ramadan mencapai 1.900 kantong, namun jumlah ini bisa berkurang mengingat PMI Makassar melayani permintaan darah dari sejumlah daerah di Indonesia Timur. PMI pun menghimbau warga untuk bisa mendonorkan darahnya. Nah, khusus untuk akhir Ramadan dan 1 pekan setelah Idul Fitri, itu cenderung juga pendonor kurang. Rata-rata ada di kampung, rata-rata kolesterolnya naik, rata-rata mager, tidak mau bikin kegiatan, macam-macam. Jadi ini sebenarnya sih cukup secara total. Nah, kita himbau, minta supaya teman-teman yang kelihatannya akan menjadwalkan operasinya atau penggunaan darahnya yang normal, ini minta untuk di-reschedule ke pekan-pekan kedua. Kalau masih bisa, kalau pertimbangan medisnya masih memungkinkan, lebih bagus di-reschedule ke pekan kedua, termasuk ke teman-teman.
Sesaat lagi saudara, Southampton jadi tim pertama yang terdegradasi dari Liga Primer. Kompas Sulsel akan kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.